Selamat malam Rama Ramani, kalian Namita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Senang bisa berjumpa kembali. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar, Umuk? Terdengar. Baik. Berjumpa lagi di kelas Abhidhamma bab 8. Hari ini adalah part ke-64, hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022. Mari kita mengingat kembali pembelajaran pertemuan ke-63 minggu lalu, di mana kita membahas mengenai patana ke-10, menuntaskan patana ke-10, yaitu Purejata Pacaya, kondisi kemunculan lebih awal. Minggu lalu Romo menjelaskan membahas syair patana ke-10 ini dengan dua metode secara rinci untuk menuntaskan dari pertemuan sebelumnya, yaitu metode pertamanya adalah Pacayudesa Wara, yaitu tanpa analisa. Tentu kita ingat ada 12 syair yang kita pelajari. 5 syair pertama adalah terkait dengan landasan 5 indera, kemudian 5 syair berikutnya adalah terkait dengan objek dari 5 indera. Lalu satu syairnya adalah rangkuman dari objek 5 indera, dan satu lagi mengenai ketergantungan dari rupa sebagai akibatnya. Jadi itulah pacaya dhamma atau sebabnya. Dengan sebab tersebut maka akan mengkondisikan pacayu panadamanya adalah elemen kesadaran pancawinyana atau pancawinyana dhatu, kemudian elemen batin atau mano dhatu, dan elemen kesadaran batin, mano winyana dhatu. Demikian mengenai metode pertama, yaitu Pacayudesa Wara. Lalu kita juga belajar metode keduanya, yaitu Pacayani Desa Wara, yang dibahas secara analitis terkait dengan Purejata Aramana. Tentu saja untuk syair kedua, metode kedua ini terkait dengan Purejata Aramana, di mana objek dari 5 indera dibahas di dalam 5 syair ini. Ada 6 syair dari metode kedua ini, di mana setiap pembahasan dari syair ini berhubungan dengan 18 Ipanarupa atau 18 materialitas yang nyata. Dan akibatnya Pacayu Panadamanya adalah berhubungan dengan 54 cita, kemudian Dibacaku, Dibasota, dan Cetasika 52. Tentu kita ingat syairnya terkait dengan objek 5 indera, yaitu Caku Yatanang, terus ada Yatanang, Ganda Yatanang, Rasa Yatanang, dan Potaba Yatanang. Itu adalah sebabnya Pacayu Dhamma dan Pacayu Panadamanya atau akibatnya, yaitu terkait dengan Panca Winyana dan Cetasika. Dan syair ke-6 merupakan summary dari objek 5 indera tersebut. Kurang lebih seperti itu pembelajaran minggu lalu mengenai 463. Malam ini kita akan memasuki patana ke-11, yaitu Pacajata Pacayo, kondisi kemunculan belakangan. Baik, kita akan mulai kelas dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilahkan. Terima kasih Romo Ardi dan teman-teman semua. Hari ini tanggal 17
17 Maret 2022, tepat di Hari Uposatha, kita akan mengulang kembali Abhidhamma Sanggaha untuk materi selanjutnya ya. Sebelum perbincangan dilakukan, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya, Sukihotu Namo Buddhaya. Karena baik ya teman-teman, hari ini kuti yang 3 kita kumpulkan dana untuk Santi Arama meditasi di Desa Barengkok, Bogor, tadi diserah terimakan ke Sangga. Ada 26 Sangga menghadiri penyerahan kuti tersebut. Namun sayang saya tidak bisa sampai selesai karena penyerahannya diwakili orang lain, karena saya pikir kita semua turut berduka-cita karena beberapa bulan yang lalu kita sudah mengumpulkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk kita danakan membangun kuti di pusat meditasi Santi Arama ya. Kita turut berduka-cita Romo. Ya, sadu semuanya. Mudah-mudahan kita masih bisa berikan kesehatan, usia panjang, supaya nanti kita bisa punya kesempatan yang lain, berdana tempat yang lain ya. Baik, hari ini tepat Uposatha. Tadi kami menyaksikan para bhikkhu sangga melakukan Patimuka Sila, tapi sayang saya tidak bisa sampai selesai karena harus kembali ke Tangerang karena hari ini ada kelas Abhidhamma ya. Seperti apa yang disampaikan Romo Ardi, saya ingin koreksi sedikit. Kita masih di Purejata, masih ingat nggak? Karena walaupun saya sudah menyampaikan dari sisi analisis yang kemarin disampaikan, tetapi yang jelas kalau kita bicara Purejata untuk Purejata Pacayo, masih ingat nggak teman-teman? Kalau kita menggunakan bukunya Bhante Sugata Wangsa, maka dibagi menjadi 2. Ya, kemunculan lebih awal ini atau kondisi kemunculan lebih awal ini dibagi 2. Yang kita bahas kemarin baru Aramana Purejata ya. Baru ini ya. Aramana Purejata adalah objek yang muncul lebih awal ya. Ini adalah objek yang muncul lebih awal. Kita sudah bahas ini ya kemarin ya. Dan sebenarnya kalau kita membahas objek yang muncul lebih awal, kalau di buku-buku Patana yang lain yang tidak secara membahas lebih detail secara sistematis, ada 12 syair ya. Tapi di kita tadi ada 6 syair doang ya Romo ya. Tapi nanti Aramana Purejata pun saya tambahkan sedikit lagi pertemuan ini. Nanti setelah selesai baru kita membahas Purejata Pacayo dari sisi base preeminence, yaitu Watu Purejata ya. Watu Purejata ya. Apa sih Watu Purejata? Landasan yang lebih, kalau ini objek, ini maka Watu adalah landasan. Landasan apa? Landasan yang muncul lebih awal, gitu ya teman-teman. Jadi Romo Ardi, mohon maaf, kayaknya hari ini kita masih menyelesaikan Purejata Pacayo, belum ke Patana ke-11 ya. Jadi tetap bersabar. Baik, ya Romo. Mohon maaf Romo. Tetap susah jangan Romo Ardi pengen, karena memang saya paham ya, kita paham sekali tadi selama perjalanan menuju Barengkok, teman-teman Abhidhamma juga mengatakan yang ternyata kita belajar Abhidhamma untuk bab 8 itu udah setahun lebih ya Romo ya, katanya dari Januari ya saya dengar ya. Kita sudah bahas bab 8 terkait dengan Patana dan Patisamuppada ini sudah dari bulan Januari ternyata ya. Iya betul Romo. Ya, jadi memang ini perjalanan panjang. Kenapa? Karena apa ya? Saya mengatakan bahwa kita harus
kita harus lebih, mumpung ini direkam dengan baik dan kita punya punya simpanan rekamannya, ya tanggung ya kita bahas lebih lebih akurat, lebih terinci ya, begitu ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena kita sudah melangkah cukup panjang ya, kalau kita balikin pasti tentu sangat disayangkan gitu ya teman-teman ya. Nah maka dari itu kita akan membahasnya lebih detail ya, karena kita menggunakan Pacayoni Desa ya. Pacayoni Desa adalah membedah Patana secara lebih analisis gitu ya. Memang ini untuk kalangan akademisi diuntungkan, tapi juga kita menambah wawasan. Karena saya pikir tidak ada salahnya kalau kita terus belajar. Nanti kalau memang kita punya kesempatan di hari libur dua hari misalnya, kalau Romo Hardi atau dari pihak manapun ingin mengadakan today misalnya Mindfulness Abhidhamma untuk membahas lebih rinci terhadap bab 7 dan bab 8, monggo dipersilakan ya. Saya mengikuti saja, supaya teman-teman kalimat adalah pendalaman materi Abhidhamma Sanggaha bab 7 dan pendalaman Abhidhamma Sanggaha bab 8. Tapi untuk bab 8 kayaknya butuh 2 hari ya. Tapi kalau untuk sama-sama 2 hari sih sebenarnya ya, karena kalau 1 hari enggak cukup. Oke ya, itu saja ya. Mudah-mudahan kita punya kondisi kama baik, pandemi COVID segera berakhir menjadi epidemi dan kita bisa bertatap muka kembali. Walau kita tahu ya, mungkin pelajaran ini tetap harus dengan menggunakan online karena teman-teman Abhidhamma kelas kita datang dari berbagai macam latar belakang daerah. Kita lanjut ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kita akan membahas Watu Purejata. Tapi karena Aramana Purejata ini di bukunya Bante Sugatawangsa masih ada semacam komentar lah gitu kalimatnya ya. Jadi saya tambahkan supaya kita punya pemahaman terhadap Purejata Pacayo lebih presisi, lebih akurat, sehingga kita bisa memahaminya lebih baik ya. Walau saya tahu pelajarannya tidak begitu mudah, tetapi mudah-mudahan dengan penuh kesabaran, kanti, dan penuh wirya yang baik, kita bisa terus belajar setahap demi setahap. Jadi teman-teman, hari ini kita membahas tentang ini, masih Aramana Purejata ya. Dan Aramana Purejata itu masih ingat ya teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, selalu kalau kita bicara ini ya, maaf melebar gitu ya, kan ada sebab atau disebut sebagai Pacaya Dhamma gitu ya, lalu ada akibat Pacayo Ipanya Dhamma, dan ada kondisi atau disebut Pacaya Sati gitu kan. Nah, teman-teman, kemarin kan saya sudah mengatakan bahwa disebab harus Nibbana rupa 18 gitu kan. Dan di akibatnya adalah harus kama wacara cita ya, kama wacara cita 54. Lalu cetasika berapa kemarin, masih ingat cetasika berapa ini? Ketika 52 Romo. 5 berapa? 52. 52. Masih ada satu lagi apa di sini? Dibacaku, dibasota. Dibacaku ya. Dibacaku dan dibasota gitu ya. Dibasota. Ada lagi bawahnya? Tidak ada ya? Oke. Tentu kondisinya adalah Purejata, Pacayena, Pacayo, ya. Kondisi kemunculan yang lebih awal. Kondisi kemunculan lebih awal itu dilihat dari fase statis atau fase titik gitu ya, atau tita boleh saja. Nah, teman-teman, itu sudah kita bahas kemarin cukup panjang. Teman-teman bisa lihat di
bahkan dari pertanyaan Romo Effendi kita bisa memahami pemahaman Patana dari sisi Turijata, dari sisi dari sisi analisis gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya teman-teman bisa bayangin ya, kalau kita berbicara karena kita menggunakan Pacayani Desa gitu ya, kita menggunakan pemahamannya kan apa? Pacayani Desa gitu kan ya. Kita menggunakan Pacayani Desa. Kalau kita menggunakan Pacayani Desa maka tidak seakurat gitu loh. Kalimatnya kemarin masih ingat nggak? Dengan menggunakan metode Pacayani Desa ini artinya apa teman-teman? Masih ingat nggak? Apa artinya? Analisis Pacayani Desa ini kalau kita lihat tidak seluas daripada Pacayuni Desa kan gitu ya. Karena kalimat kalau kita membahas di Pacayani Desa ini kita terkait dengan sisa. Ya. Terkait dengan apa? Ajaran dengan sisa sebenarnya ya. Sawa sesa di sana. Ya, ajarannya dengan sisa. Dalam bahasa Pali apa? Sisa dalam bahasa Palinya adalah sawa sesa apa? Desana gitu ya. Maksudnya apa tuh ajaran dengan sisa? Maksudnya di Pacayuni Desa, di Pacayu Desa kita tidak yang kan sudah jelas dari 12 syair tuh. Nah, ini nggak di-convert oleh Pacayuni Desa, tapi ada di Pacayani Desa ya, karena jadi sisanya yang tidak di-convert oleh pelajaran Patana yang biasa yang umum diajarkan di Pacayani Desa gitu. Kalimatnya begitu karena jadi ajaran ini jadi ajaran dengan sisa. Maksudnya dengan sisa itu yang belum diajarkan gitu kalimatnya gitu ya. Yang dalam bahasa Pali menjadi sawa sesa desana. Desana itu kan khotbah pembabaran dhamma. Nah, teman-teman, jadi teman-teman harus tahu nih, kalau kita menggunakan metode Pacayani Desa, maka dari Nipana Rupa 18 ternyata hanya apa yang kita bahas hanya apa? Hanya apa teman-teman? Masih ingat nggak? Rupaya Tanang, terus apa? Tadi Romo Adi sampaikan ada berapa? Ada berapa dari 18 materi ini? Hanya yang kita bahas cuman Gocara Rupa ya, masih ingat ya? Gocara Rupa berapa? 7. Saya harus sampaikan sama teman-teman apa itu Gocara Rupa 7 ya. Nanti teman-teman akan ketemu pelajaran ini di bab 6. Ya, bab 6 kita belum ini ya, kita belum offline ya bab 6 ya. Ya, kita sudah pernah offline tapi belum online gitu ya. Nanti di bab 6 ini untung kalian ketemu waktu offline waktu offline yang saya ajarkan tidak sedalam nanti pada saat online gitu ya. Nanti kalau online akan lebih detail ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan materi yang lebih mendalam terkait dengan rupa. Bahkan di bab 6 ini saya akan mengajarkan Anda tentang rupa witi, tentang proses rupa itu dari kalimatnya dari 17 momen kali 3 berarti 51 lagi dimunculkan dari sisi Patisandi dari sisi kama jarupa, cita jarupa, ahara jarupa sampai kayak gitu. Ya, jadi di convertnya ke situ nanti lebih panjang. Kalau waktu saya mengajar offline tidak seperti itu. Nanti di online saya akan mengajar seperti itu ya. Jadi kita masih punya keuntungan. Nah, dari rupa yang kan kita kan semestinya kan membahas sebabnya kan dari Nipana Rupa 18. Ketika kita membahas Nipana Rupa 18, tapi ternyata syair di Pacayani Desa itu hanya Gocara Rupa 47, yaitu apa? Rupaya Tanang gitu kan. Lalu apa? Sadaya Tanang gitu kan. Gandaya Tanang sampai kayak gitu kan. Rasaya Tanang, terus ada Patawi
Patawi dan segala macam. Jadi hanya gocara rupa 7. Sementara padahal di dalam Purejata Pacayo itu adalah Nipana rupa 18. Nipana rupa 18 itu kan terdiri atas Patawi Datu, Apodatu, Tejo Datu nih. Patawi Datu, Apodatu, Tejo Datu, Wayo Datu, kan begitu kan? Capu Pasada, Sota Pasada, Gana Pasada, Jiwa Pasada, Kaya Pasada, Warna atau Rupa Ramana, Sada Ramana, Ganda Ramana, Rasa Ramana, Patawi Potabaramana, terus apa lagi? Tejo Potabaramana, bahkan Wayo Potabaramana gitu kan. Lalu kita bicara Itibawa dan Purisa Bawa serta Hadayawatu, Ciwitindria dan Ahara. Ini adalah 18 Nipana rupa, kalimatnya begitu ya. Kita sudah bahas Nipana rupa itu adalah objek yang nyata yang bisa diambil menjadi paramata dhamma pada saat kita mengambil objek vipassana gitu ya teman-teman. Nah sekarang kalau kita berbicara ini kan gocara rupa 5 ini kan gocara rupa 7 ini kan adalah five door mental process atau disebut sebagai pancadwara kan. Dia diambilnya kan dari objek pancadwara. Padahal kita tahu bahwa kita bicara dwara di bab 3, teman-teman belum ketemu secara online. Nanti kita bicara dwara pintu, bahwa pintu itu kan ada 2, yaitu pancadwara dan manodwara. Gitu kan teman-teman ya. Pancadwara dan manodwara gitu ya. Lalu bagaimana however dengan mind door mental process? Gimana kira-kira teman-teman kalau lihat begitu? Gimana dengan mental prosesnya teman-teman ya? Kalau kita bicara manodwara witi, maka kita pernah belajar, kalau teman-teman pahami ya. Saya harus close dulu. Misalnya begini. Pintu batin, kan kalau kita bicara pintu jasmani ya pancadwara gitu kan. Pancadwara ini kan bisa mengambil objek di present moment kan? Di present moment gitu kan. Lalu kalau manodwara bisa mengambil objek di mana? Di past moment gitu kan. Di present moment gitu kan, teman-teman ya. Bahkan di future moment. Tapi artinya kalau kita bicara di present moment juga dia bisa ambil kan? Bisa. Sehingga objek gocara rupa 5, objek gocara rupa 47 itu pun kalimatnya dapat diambil gitu ya. Dapat juga diambil saat ini yang telah muncul lebih awal dalam fase apa? Tetap dalam fase statis atau fase titi. Jadi artinya walaupun objeknya adalah gocara rupa 7 gitu ya. Ya kan objek ini hanya diambil dalam pancadwara, tapi juga bisa diambil dalam objek manodwara. Karena manodwara itu ada 3 yang bisa diambil, atita, pacupana, nagata. Atau present moment-nya juga bisa diambil. Pintu batin bisa mengambil objek di present moment juga, walaupun pintu batin bisa mengambil objek di past ataupun di future ya. Kayak gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya sampai situ ya. Nah jadi tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah dengan walaupun dia gocara rupa 5, gocara rupa 47, gocara rupa 47 ini kan bisa diambil ya di momen siapa? Di momen pancadwara maupun manodwara. Nanti ya Anda ketemu dengan saya beberapa minggu depan terkait dengan dwara pintu gitu ya. Nanti kita akan tahu apa itu bedanya dwara dengan watu gitu kan, harus tahu itu. Karena nanti kita akan bicara ini gitu. Aramana sama watu. Apa bedanya? Apa nanti kalau arama watu kan beda nih. Apa beda? Tapi kalau dwara dengan watu hampir sama nanti ya. Tapi kita akan bicara di bab 3 ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalimatnya
di momen manodwara, ya teman-teman ya, dapat mengambil objek saat ini juga gitu ya. Dan manodwara juga mengambilnya pada saat apa? Di kemunculan lebih awal dan sedang dalam fase statis atau fase titi. Nah, kalau kita bicara di sepanjang proses kesadaran di pintu batin ini, kasus ini semua 18 nipana rupa, semua 18 nipana rupa ini, yang nyata ini, yang saat ini, gitu ya. Ini kan objek yang saat ini nyata kan, gitu ya. Nipana rupa 18 atau Pacupana nipana rupa, ya, dapat diambil oleh kesadaran pintu batin. Ya, dapat diambil oleh kesadaran pintu batin, walaupun pintu batin. Ya, begitu ya teman-teman sekalian. Jadi itu ya teman-teman pahami. Lalu teman-teman kan ketemu tuh akibatnya nih. Ya, teman-teman ketemu akibatnya kan. Akibatnya ada Kamawacara 54, Cetasika 52, Dibacaku dan Dibasota, kalimatnya kan begitu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara karena dia di Gocara rupa 5 ini, teman-teman, ternyata waktu kita belajar Purejata Pacayo dengan menggunakan Pacayani Desa, gitu kan, hanya dari 54 ini hanya apa dapatnya? Masih ingat nggak hanya apa dapatnya? Hanya dapat Dwi Panca Winyana saja kan? Masih ingat nggak? Dong dibacain lagi. Rupaya Tanang, lalu Sadaya Tanang. Enggak, di akibatnya. Akibatnya. Rupaya Tanang, akibatnya jadi apa? Caku Winyana. Caku Winyana. Ya, Dwi Caku Winyana dan Cetasika universal 7. Iya. Jadi artinya kan kalau kita lihat sairnya di Pacayani Desa, hanya dari Kamawacara 54 hanya apa? Hanya ada di Pancawinyana saja kan? Gitu ya. Gitu kan teman-teman ya. Ini saya balikin gini, saya balikin ya. Ini kan sebagai sebab nih Panarupa 18 ya. Lalu akibatnya kan adalah Kamawacara Cita 54. Nih Kamawacara Cita 54. Tapi ternyata sair yang ada dalam Pacayani Desa ya hanya apa? Caku Winyana, Dwi Caku Winyana, terus apa? Sota Winyana, terus apa lagi? Ganda Winyana, terus ada apa lagi? Jihwa Winyana, dan terakhir apa? Kaya Winyana. Berarti padahal akibatnya Pacayu Panyadamanya kan harus adalah Kamawacara Cita 54. Tapi kenapa hanya momen apa? Momen Dwi Pancawinyana dan apalagi 3 Manodatu. 3 Manodatu itu yang mana, teman-teman? Masih ingat? Hanya 3 Manodatu, yaitu apa saja? Elemen Dwi Sampaticana. Sampaticana Dwi, Sampaticana 2 dengan Pancadwara. Dengan Pancadwara. Jadi artinya dari Kamawacara 54 hanya ada berapa cita yang dimasukkan dalam Pacayani Desa? Hanya ada 10 tambah 3, 13 kan? Gitu ya teman-teman ya. 13 kan? 13 dari kesadaran, dari dari kesadaran. Padahal kita tahu 52 sensual sphere consciousnesses that can arise in a sexual sphere 5 door atau mind door process can to be continued state here. Jadi artinya kalau kita berbicara ini kan Kamawacara 54 ini kan mestinya kan masuk sebagai akibat kan, tapi kan kenapa hanya apa? Hanya 50 hanya Dwi Pancawinyana 10 dan 3 elemen saja. Tapi ingat ya, walaupun dia Dwi Pancawinyana,
tetap diputuskan di pintu batin karena ada kalimat manodatu ya di pintu batin. Mata kita pernah belajar di bab 3 bahwa mata caku winyana, kesadaran mata itu bukan berarti mata ada rohnya, gitu ya. Sota winyana bukan berarti telinga ada rohnya. Lalu ganda winyana bukan berarti hidung ada rohnya. Yang bisa memunculkan caku winyana diterima, diperiksa, tapi yang memutuskan watapananya adalah tetap mano dwara wajana, gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat lagi itu di bab 3. Nah, jadi teman-teman sekarang teman-teman akan mengerti nih kalau kita lihat seperti itu. Jadi bagaimana Romo terkait dengan 54 cetastikanya bagaimana, terkait dengan 18 nipana rupanya bagaimana kalau gitu kan, padahal di kasusnya Pacayani Desa hanya tertulis Gocara rupa 47 dan Dwi Pancawiyana plus Manodatu ya. Makanya kita sekarang bikin tabel nih teman-teman ya, bikin tabel karena kan harusnya kan begini kan, teman-teman. Harusnya kan ini kan, nipana rupa 18 dan Kama Wacara Cita 54 gitu kan, mestinya kan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita sekarang lihat analisisnya ya. Oke. Sekarang saya coba bikin garis. Ya. Gini. Gitu ya, teman-teman ya. Berarti ini adalah akibat atau pacayupanya sama. Ya. Ini kita mau lihat jumlah. Ini kan akibat. Kita ini kan harus 54 kama wacara kan? Gitu ya. Harus 54 kama wacara. Kita tulisnya apa? Number misalnya gitu ya. Ya, number. Jumlahnya nih ya, kita ada citanya. Ini kama wacara cita 54. Ini apa? Ini adalah pacaya dhamma ya. Nah, kalau kita bicara pacaya dhamma, maka pacaya dhammanya adalah harus nipana rupa 18. Kan begitu mestinya kan? Tapi kita tidak lihat nipana rupa 18 karena yang kita lihat adalah di sini terkait dengan apa? Karena cita itu punya berapa fungsi? Masih ingat nggak? Cita punya berapa fungsi? Cita punya berapa fungsi? Kita bicara fungsi nih. Jadi ini bukan, ini saya hapus ya. Ini saya hapus ya. Jadi kita bicara function, fungsi ya. Kita bicara fungsi. Ini kica ya. Kica ya teman-teman ya. Ya, fungsi ya. Nah, kalau kita bicara fungsi teman-teman, ada berapa fungsi? Masih ingat kemarin? Dari 14 fungsi minus 3. Ya, 11. Jadi 11 ya. Ya. 11 ya. Yang pertama adalah saya ganti pakai ini. Awajana. Apa itu awajana? Fungsinya apa? Mengarahkan. Mengarahkan kan? Mengarahkan. Fungsi mengarahkan ini terdapat di mana? Kalau kita bicara fungsi mengarahkan, ini sebenarnya udah ada kita pelajari. Di panca dwara wajana. Gitu teman-teman sekalian. Apa itu panca dwara wajana? Kesadaran pengarah di 5 pintu batin. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman mau lihat ya, ini betapa pentingnya kita belajar bab 3 karena di bab 3 ini akan diulang di bab 4 di bab 8, terutama di Patana di Pacayupanya di desa. Jadi kita lihat nih. Kita lihat ada fungsi awajana nih. Saya fungsi awajana kan di sini ya. Ya. Fungsi awajana ini kan sebenarnya 2 ya. Yang ini adalah pintu batin. Loh.
Manodwara Wajana, gitu kan? Yang kedua adalah Pancadwara Wajana, gitu kan? Nah, kayak tadi di fungsi awajana yang mengarahkan, kita tidak tadi saya katakan bahwa yang namanya Dwi Pancawinyana itu kan diambil dari present moment kan. Nah, Manodwara pintu batin pun bisa mengambil objek di present moment gitu kan. Makanya kenapa dia juga, karena kalau kita bicara Manodwara ini berarti hanya punya dua fungsi dia, ya. Manodwara itu punya dua fungsi, dia fungsi mengarahkan atau fungsi memutuskan. Yang sedang kita pelajari fungsi mengarahkan, awajana. Sehingga kalau kita berbicara awajana sebagai function fungsi, awajana ini kan adanya yang kita ambil salah satu di antara adalah Pancadwara Wajana. Teman-teman harus ngerti bahwa Pancadwara Wajana syaratnya harus apa? Ada diterima. Karena kan mereka kan sepasang nih, Manodatu ya kan? Dia harus ada diterima, harus ada yang mengarahkan, gitu kan? Tapi menerima ini tidak mungkin ada kalau tidak ada caku winyana, sepasang caku winyana. Sorry, salah di sini ya. Sepasang caku winyana, sepasang sota winyana, nih. Sepasang ganda winyana, sepasang janda kursornya ya, karena kursornya ini apa namanya? Sepasang ini, yang 5 ini Dwi Pancawinyana, ya. Dwi Pancawinyana ini adalah platnya. Dwi Pancawinyana ini adalah Dwi Pancawinyana ini adalah akibat kondisi, gitu kan teman-teman ya. Menjadi akibat atau menjadi kondisi, menjadi akibat sehingga kemunculannya Pancadwara Wajana. Sekarang saya tanya, awajana yang kita maksud di sini, awajana yang kita maksud di sini adalah Pancadwara Wajana, ya kan? Awajana di sini adalah Pancadwara Wajana. Berarti citanya ada berapa? Citanya berapa teman-teman? Saya sedang lihat citanya nih. Citanya berapa? Kan five door averting atau Pancadwara Wajana sebagai akibat. Kenapa dia berakibat? Karena dia mengarahkan, gitu kan? Fungsi dia mengarahkan. Karena fungsi dia mengarahkan, maka dia menjadi, ini berarti citanya satu ya. Oke. Karena dia citanya satu, maka awajana sebagai fungsi yang pertama, 11 fungsi ya, kondisinya mengarahkannya adalah, jadi citanya adalah Pancadwara Wajana. Pancadwara Wajana citanya jumlahnya berapa? 1. Karena kita harus menilai ini harus 54. Benar nggak 54? Gitu kan menurut saya. Ya, karena kan kita menggunakan analisis nih ya teman-teman ya. Terus yang kedua, saya pakai yang berbeda supaya kita gampang belajarnya. Ini warna merah ini acak ya, saya bikin warna acak ya supaya mudah. Lalu ada fungsi apa lagi? Dasana. Ada fungsi apa lagi? Masih ingat? Sorry. Fungsi apa teman-teman bab 3 kemarin? Baru kemarin nih. Sawana. Ada fungsi apa lagi? Gayana. Gayana. Ada fungsi apa lagi? Sayana. Ada fungsi sayana. Ada fungsi apa lagi? Kusana. Kusana ya. 1 ya. Oke. Dasana jadinya apa? Apa teman-teman? Dasana adalah cak 2 caku winyana. Sawana 2 sota winyana. Gayana 2 ganda winyana. Ini sayana berapa? 2 jihwa winyana. 2 kaya winyana. Ini totalnya berapa? 10. Ini 1 tambah 10 udah 11. Gitu ya teman-teman ya, ada 11 ya. Sekarang fungsi yang berikutnya. Fungsi yang berikutnya fungsi apa? Sampati
Cana. Ya. Kesadaran menerima. Ada berapa nih kesadaran menerima? Dua ya. Lihatnya di sini teman-teman nih. Kenapa disebut dua? Kan kita sudah belajar. Makanya kenapa program yang oleh Ko Rudi disempurnakan ini menjadi menarik. Ini sebenarnya adanya di sini. Awajana, walaupun dia ada dua, tapi yang dimaksud di sini adalah cuma satu, itu Pancadwara, gitu kan? Dasana ada dua, Sayana ada dua, Gayana ada dua, Sayana ada dua, Usana ada dua. 10 tambah 1, 11, gitu kan? Terus kita bicara Sampaticana, ada dua juga. Berarti berapa? Yuk dihitung yuk. 1 tambah 10 tambah 2. Berapa? Ada yang harus jadi 13, Romo. Oh, pinter ya. Terus Santirana ada berapa? 3. 3. Terus 16. Tambah 1 lagi. 17. Tambah 55. Berapa? Tambah 55. 7. Bukan 55 loh. Yang 7. sama wacara yang berapa? Sama wacara berapa? 29. 29. Dari mana Romo 29? Hitung yang warna di belut ini, tapi hanya keluarga Tama Wacara saja. Yuk, 12. Tambah 1, 13. Tambah 8. 21. 21 tambah 8 lagi. 29. 29. Ya, totalnya berapa sekarang? 29. Habis 29 berapa tuh? Tadi berapa totalnya? Ya. 17 ditambah 29. Berapa? 46. 46 ya. Tambah Tadaramana. Tadaramananya ini kan udah kepake nih. Nggak usah kita hitung lagi, nggak boleh double. Jadi berapa adanya? 8. 8. Yuk kita hitung yuk. 8 tambah 29 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 10 tambah 1. Jadi berapa totalnya anak-anak? 54. Pahami ya sekarang ya? Saya tanya Ibu Suryana deh. Ibu Suryana paham nggak nih kalau saya tanya begini? Paham nggak, Bu? Paham, oh. Paham ya? Ada yang nggak paham? Kalau ada yang nggak paham, ngacung, gitu, ya. Cumul nggak paham tuh, nanti biar Romo Adi yang ngasih tahu ya. Oh paham ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Jadi totalnya harus berapa di sini? 54 ya. 54 itu Sampaticana ada 2. Lalu berapa lagi? Santirana ada, sorry 2 sini, 2 ya, 2 sini ya. 2. Di sini Santirana ada 3. Terus yang ke-9 Santirana, Wotapana ada berapa? 1. Ada 1. Terus Jawana ada berapa? Di Kama Wacara ada 29. Terus Tadaramana 8. 8. Yuk dijumlahin yuk, betul nggak? 1 tambah 10 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 29 tambah 8. Totalnya berapa? Berapa teman-teman? Cimul harus bersuara. Suara Cimul, mana suara Cimul? 54. Ketemu nggak Cimul jadinya? 54. Betul ya, 54 cita ya. 54 Kama Wacara cita ya. Ya, oke. Sekarang
Kita tahu nih kalau 54, kita lihat lagi nih programnya Ko Rudi ya. Mudah-mudahan Ko Rudi dan Cilili dengar nih ya. Kita lihat nih, kita lihat nih ya. Kita bicaranya di Kama Wacara Cita 54, dia muncul bersama dengan Cetasika, muncul bersama dengan muncul bersama dengan padam bersama dengan Cetasika, punya landasan yang sama dengan Cetasika, punya objek yang sama dengan Cetasika, gitu ya. Makanya kalau 54 Kama Wacara ini pasti ada 52 Cetasika, ya. Jumlahnya 300. Jadi kalau kayak gini misalnya kita klik di sini kan ada hampir semua ada gitu. Di sini hampir semua ada. Jadi kalau kita jumlahkan ternyata 54 Kama Wacara Cita ini disertai juga dengan 52 Cetasika ya, gitu ya teman-teman ya. 52 Cetasika. Saya pikir sudah paham itu. Kita sekarang lanjut ke Dibasaku dan Dibasota. Gitu kan kemarin kan Om Adi tanya ya. Gitu ya. Sekarang bagaimana dengan Dibacaku? Apa itu Dibacaku? Caku mata, diba mata mata dewa. Kayak begini ya. Saya biasa pakai deva, tapi harus takutnya orang nggak baca. Mata dewa. Teman-teman masih ingat nggak bahwa kalau kita meditasi gitu ya, teman-teman sedang belajar bab 9 kamatana nih sama Yang Mulia Bante Nanuk Kamsa ya. Ketika kita meditasi, kemunculan kalimatnya ya. Kalau Anda meditasi, yang bisa menunjukkan kesaktian itu kalimatnya dikenal sebagai kesaktian gitu ya. Kesaktian itu harusnya meditasinya adalah samata bawana. Ya. Kalau Anda ingin punya mata dewa dan dibasota telinga dewa, maka Anda harus meditasi samata bawana. Tapi samata bawana ini Anda harus menguasai 8 jana di Sutta atau 9 jana di Abhidhamma. Di Sutta ya. Anda harus kuasai nih. Kalau Anda tidak bisa menguasai 8 jana atau 9 jana, tidak mungkin yang namanya kesaktian atau dikenal sebagai abi. Abi itu kan kuat. Abi itu tinggi. Abinyana, pengetahuan yang tinggi. Abinyana jadi abinya. Disambung ya. Maksudnya kalimat abinya itu adalah abinyana ya, atau abinya. Abinya adalah kesaktian. Tapi kesaktian di sini ada 2. Yang lokia abinya dan lokutara abinya gitu ya. Kalau yang lokutara abinya tentu adalah memiliki kemampuan melenyapkan seluruh kekotoran batin yang dikenal sebagai asawa kaya nyana ya, kemampuan untuk melenyapkan kekotoran batin. Tapi yang lokia abinya ada 5. Salah satunya adalah dibacaku, salah satunya adalah dibasota, salah satunya di 3 ya, 1, 2, 3, yaitu pubeni wasanusatinyana. Pubeni wasat, pokoknya begitu ya. Pubeni wasatu satinyana itu adalah kemampuan untuk melihat kehidupan masa lalu. Lalu yang keempat, ceto paryanyana, kemampuan untuk membaca pikiran makhluk-makhluk lain. Dan yang terakhir, yang kelima adalah punya idi. Nah, idi di sini adalah terkait dengan membelah diri menjadi 10, berjalan di atas air, menembus dinding,
dan sebagainya ya. Nah, jadi artinya ini adalah lokia abinya gitu ya. Nah, dengan begitu kita tahu bahwa yang namanya diba caku dan diba sota di kalimat pacayupanya atau akibat dari konsepnya purejata pacayo terkait di arah mana purejata, maka kita tahu berarti yang dimaksud diba caku dan diba sota ini adalah samata bawana gitu ya teman-teman ya, samata bawana. Nah, teman-teman harus ngerti nih ya. Sekarang saya mau tanya, diba caku itu adanya di mana? Kan ada diba caku nih. Ada diba caku. Apa tadi diba caku bahasa palingnya? Mata dewa. Kalau dia punya mata dewa, berarti dia harus punya mata juga dong, yang disebut caku pasada. Jadi dong, kalau kita kayak saya pakai gambar begini nih teman-teman. Gitu kan? Ini kan akibat, ini kan sebab. Ini kan akibat, gitu kan? Akibat kan diba caku dan diba sota kan, gitu ya, atau telinga dewa. Sebabnya di mana? Sebabnya harus di nipana rupa. 18. Yang namanya mata dewa diba caku dan telinga dewa atau kemampuan fisik ya. Kedua supranatural ini kan kita tahu ya, walaupun dia abinya itu kan, abinya itu ingat ya, sorry. Abinya itu harus masuk dari jana 5 ya, teman-teman ya. Anda harus menguasai 9 jana atau 8 jana di suta. Terus Anda ketika Anda ingin menguatkan kekuatan abinya, Anda harus masuk ke jana 5. Dari jana 5 Anda keluar dari jana 5, lalu Anda bertekad berada di tanah untuk memiliki abinya. Setelah itu Anda masuk ke abinya dan Anda menggunakan kekuatan abinya itu. Setelah Anda keluar, Anda akan kembali ke jana 5. Jadi semua kekuatan abinya yang tertinggi adalah kekuatan abinya yang hanya dilakukan oleh Sang Buddha 3 kali dan oleh Mahakasa, oleh Moggallana 2 kali, yaitu kemampuan yang disebut Yamaka Patihariya, kemampuan ganda ya, terbang ke atas langit, tubuh pusar ke atas mengeluarkan api, pusar ke bawah mengeluarkan air. Itu dilakukan oleh Sang Buddha pertama kali ketika memasuki Kapilavastu, tapi dalam cerita literatur Tripitaka dikatakan Buddha melakukan 3 kali dan Moggallana melakukannya 2 kali. Hanya Moggallana yang bisa melakukan itu, sehingga kenapa akhirnya Moggallana dianggap memiliki kesaktian yang setara dengan Sang Buddha. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita berbicara tentang abinya yang namanya diba caku dan diba sota itu harus dimulai dari jana 5 ya. Di jana 5 atau di jana gini nih. Jana 5 yang mana sih Romo gitu kan? Jana 5 itu yang mana? Kita lihat ceritanya nih. Jana 5 itu yang ini. Ini jana 5 nih teman-teman di sini. Jana 5 yang di Maha Kusala. Rupa kusala di Mahagata. Atau di jana 5 di Kiriya. Kalau yang ini yang dilakukan abinya ini dilakukan oleh arahat. Ya. Tentu dia pasti sudah mencapai, dia bisa menggunakan lokia abinya atau lokutara abinya. Tapi kalau di sini seperti Dewa Data, ya Dewa Data kan punya kesaktian kayak begini, sama ya abinya. Makanya yang namanya abinya itu bukan tujuan akhir umat Buddha, khususnya di kalangan Theravada Buddhis. Kenapa? Karena abinya itu masih memiliki kekotoran batin. Tugas kita adalah bagaimana melenyapkan kekotoran batin, gitu kan teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekarang harus tahu ya. Nah, seperti itu. Jadi proses kerangkaian kesadaran supranatural natural yang namanya abinya ini kan harus ada landasannya, Apa landasannya yang namanya diba caku? Diba cakunya berdiri di mana itu diba caku kan begitu ya? Tentu kalau kita bicara diba caku harus berdirinya di mana? Kan harus, kalau yang namanya diba caku kan Anda harus punya mata. Ya, kalau Anda nggak punya mata daging kalimatnya, Anda nggak akan mungkin diba caku. Anda melihatnya pakai apa? Kalau Anda melihatnya dengan mano, itu bukannya diba caku, tapi apa? Mungkin Ceto Parianyana atau Kubeni Wasanusatinyana, gitu kan? Ya. Yang kedua diba sota.
Makanya kenapa Nipana rupa 18 bisa memunculkan akibat, yaitu dibacaku dan dibasota. Sampai situ dipahami ya teman-teman ya? Dipahami nggak Romo dan teman-teman sekalian? Ya, jelas Romo. Jelas ya? Paham, Nah, paham. jelas ya? Sekarang kita bicara kesimpulan nih. Kesimpulan dari Aramana Purijata ya sekarang. Di bukunya Bante Sugata Wangsa pasti ada kesimpulannya. Nah, sekarang kita melihat kesimpulan dari Purejata, Pacayo, terkait apa? Aramana Purejata ya. Ya, gitu ya teman-teman sekalian ya. Terkait dengan analisis daripada analisis of, waduh, sebentar baterainya kosong. Bentar ya. Baterainya kosong. Ya, jadi terkait dengan analisis of the object presentation condition. Jadi kita bicaranya adalah analisa dari kondisi objek yang munculnya lebih awal. Kita analisa ya. Jadi kesimpulan analisanya adalah sebagai berikut nih ya. Kita lihat di sini. Ya, kita analisa ya. Ini adalah pacaya dhamma ya. Pacaya dhamma adalah kondisi sebab ya. Sebab. Ini adalah pacayu panyadama ya, akibat. Dan ini adalah pacaya sati, kondisi. Gitu ya. Tapi sekarang menurut Bante Sugata Wangsa, kalau kita bilang begini, pasti kita sudah bahas yang di sana tadi, yang di atas dari kemarin, dari minggu lalu. Sekarang ini kita ganti yang tidak termasuk, kalimatnya begitu ya. Yang tidak termasuk apa? Pacaya sati. Karena dia tidak termasuk pacaya sati, maka kalimatnya bukanlah pacaya sati, tapi apa? Paca gitu ya, sorry. Paca nikah. Apa itu paca nikah? Exclude dhamma, di luar dari apa teman-teman? Di luar dari di luar dari dari pacaya di desa gitu kali ya, di luar dari itu ya. Nah, jadi kita lihat begini teman-teman. Ya. Ininya kan selalu sama ya, ininya sama, yaitu apa? Nipana rupa 18. Nipana rupa 18. Ininya sama ya. 54 hama M-nya 1. Hama wacara cita. Lalu berapa lagi? 2 abinya ya. 2 abinya yaitu caku dan sota. Lalu ada 52 ceta sika ya, sudah ya. Nah, sekarang kita attention di sini nih, perhatian kita di sini. Nah, apa yang di luar daripada itu gitu ya? Yaitu 35 mahagata cita. Mahagata cita ada berapa sih totalnya? Masih ingat nggak? Teman-teman. 27. 15 sama 4 kali 3 12. 27 mau. 27 tambah kalau di bukunya yang orang bisa kalimatnya yang orang kalimatnya begini.
kalau kita kan 27 kan ya, tapi di bukunya Bante Sugata Wangsa tambah 8 lokutara, termasuk juga dalam kalimatnya Mahagata, pergi ke tempat yang besar juga. Kan kalimat Mahagata di situ adalah go to, gitu, pergi ke tempat yang besar. Ke tempat yang besar kan berarti pencapaian jana dan pencapaian daripada kesucian. Jadi ada berapa? 35. 35 dari mana? 15 rupa wacara, 12 arupa, 8 apa? Lokutara, gitu ya. Kita ikutin aja ya pemahamannya ya. 15 rupa, 12 arupa, dan 8 lokutara, gitu ya teman-teman ya. Berapa jumlah cetasikanya? Cetasika yang nggak masuk 38. Cetasika 38. Sabang Rupang. Masih ingat kali ya Romo Ardi ya? Sabang Rupang yang apa saja itu? Kita pernah belajar itu di awal ya. Ntar itu PR ya. Saya tidak usah tidak usah menjelaskan lebih 38 cetasika itu yang mana teman-teman ya? 38 cetasika sama satu lagi kalau di rupa ada namanya apa? Sabang Rupang. Masih ingat nggak Sabang Rupang itu apa? Masih ingat Cita Jarupa? Masih ingat gitu nggak? Pelajaran awal nih. Nanti dilihat lagi ya. Cita Jarupa. Terus apa lagi? Pati Sandi Kama Jarupa. Terus apa lagi? Bahira Rupa. Lalu Aharaja Rupa. Apalagi Utuja Rupa. Asanya Sata. Asanya Sata Kamaja Rupa. Gitu ya. Terakhir apa? Pawati Kamaja Rupa. Kayaknya sudah ada ya Romardi. Di mana itu Pak Romardi? Pawati Kamaja Rupa. Di mana di itu? Kayak ini ada di mana tuh? Nanti dicari Romo. Oh iya. Berarti PR ya. Tuh. Dengan selesainya itu nanti teman-teman akan memahami ya bahwa seperti itu adanya ya. Selesai tuh Aramana Purijata. Sekarang kita masuk ke Watu Purejata. Nah, sebelum kita membahas ke Watu Purejata, ada yang mau tanya? Saya persilakan. Romo, tadi yang Romo yang dibacaku itu mau jadi sebabnya sama akibatnya itu gimana, Mo? Ya, Dibacaku di Basota itu. Sebabnya adalah caku pasada berakibat ke caku winyana. Diba caku. Kan orang punya mata dewa kan harus ada landasannya. Berarti caku pasada ke diba caku. Sota pasada ke diba sota. Oke, mau baik mau. Kan Buddha butuh, dia kan orang punya mata dewa, orang punya telinga dewa kan butuh mata daging kan, butuh telinga daging kan. Mata dagingnya adalah caku pasada, sota pasada, begitu ya Bu? Ya. Ada lagi? Ya. Rama Ramani, kalian yang minta silakan bagi yang mau bertanya terkait tambahan penjelasan dari Aramana Purejata yang disampaikan Romo. Tadi kita sama-sama belajar. Romo menjelaskan penjelasan detail mengenai Pacayu Panadama akibat yang timbul dari sisi Kama Wacara Cita, kemudian dibacaku dan dibasota ya.
Ini menambah pengetahuan kita. Sudah dijelaskan oleh Romo secara detail. Silakan bagi yang mau bertanya, yang kurang jelas. Kalau ada host, apakah ada yang bertanya? Ditunjuk aja Romo Cikimlun, apakah mau bertanya? Enggak ada, Romo Ardi. Baik, sudah jelas Romo ternyata. Iya, Pak, Sadu. terima kasih. Kita lanjut, Romo. Lanjut Romo, silakan. Ya, masih apa? Kalau panas belajarnya ini taruhin anduk dibasahin, taruh di kepala ya. Ya, teman-teman ya. Kita mulai lagi ya. Sekarang kita mulai lagi, kita membahas tentang ini kan Purejata Pacayo kan dibagi dua kan, Aramana Purejata yang belum kita pelajari, yang kedua adalah apa? Watu Purejata. Saya tanya sama teman-teman, nanti teman-teman akan ketemu juga di bab 3 nih, Aramana itu apa, Watu itu apa ya. Tapi kalau teman-teman sudah belajar offline, teman-teman tahu sebenarnya Aramana itu objek, Watu itu landasan. Nanti landasan untuk bisa menangkap objek gitu loh ya, kalimatnya begitu. Nanti kita akan ngerti apa itu duara. Duara kan pintu. Duara itu kan pintu di mana Anda berdiri, Anda membuka pintu, lalu Anda bisa melihat objeknya. Tapi kalau watu, di mana titik di mana Anda berdiri untuk bisa melihat objek. Saya pernah peragakan itu waktu kita pernah offline ya. Nah jadi teman-teman sekalian, sekarang kita belajar Watu Purejata ya. Ini saya clear ya, clear chat ya. Sekarang kita bicara Purejata Pacayo di bukunya Yang Mulia Bante Wen Sugata kan ada dibagi dua ya, yaitu Aramana Purejata dan Watu Purejata. Kita pernah tahu apa itu Aramana Purejata, teman-teman? Apa masih ingat Aramana Purejata apa? Kondisi kemunculan kondisi apa? Objek. Objek ya, objek. Yang muncul lebih awal. Iya, kondisi kemunculan objek yang lebih awal, gitu kan? Sementara kalau ini apa? Watu. Kalau watu apa, teman-teman? Landasan mau. Iya, jadi apa? Kondisi Landasan kemunculan. yang muncul lebih awal. Apa? Ayo. Apa? Kondisi ketergantungan pada landasan yang lebih awal. Pada landasan lebih awal ya. Kondisi apa? Ketergantungan atau karena kenapa harus kalimat tergantungan gitu kan kalimatnya gitu kan? Ya. Kan kalau di Aramana kan Aramana Purejata kan kemunculan. Tapi untuk Watu Purejata kalimatnya begini. Kondisi ketergantungan gitu ya, kebergantungan gitu ya, kebergantungan kalimatnya gini. Saya katakan dibawahi pada landasan gitu ya, yang muncul lebih awal. Yang muncul lebih awal. Gitu ya. Kenapa ada kalimat kebergantungan? Karena untuk bicara Watu Purejata, ternyata dia hampir sama dengan kita bicara konsep apa nih? Saya Pacayo. Ini saya Pacayo itu patana keberapa ya, teman-teman? Romo Effendi keberapa itu? Ini saya Pacayo. Ke-8 Romo. Ke-8. Jadi makanya kalimatnya jadi apa? Kondisi kebergantungan pada landasan yang munculnya lebih awal. Jadi kita membahas
kalau kita membahas tentang Watu Purejata, sebenarnya hampir sama kalau kita membahas tentang Nisaya Pacayo. Pahami sampai situ ya teman-teman ya. Ya. Tapi nanti kita akan mencoba karena kita sedang menggunakan konsep, karena kita akan sedikit ada perbedaan karena kita menggunakannya konsep apa? Pacaya Nidesa kan? Karena kita menggunakan Pacaya Nidesa ya. Karena kita menggunakan Pacaya Nidesa, maka penjelasan dalam Pacaya Nidesa gitu ya sama dengan gitu ya are similar itu sama ya apa ya? Are similar to the best renaissance dependence gitu ya. Watu Purejata. Hah? Persis ya? Ya, persis. Persis ya. Jadi Ya. sama kalau kita bicara membahas tentang Watu Purejata nih ya teman-teman ya, itu sama persis di dalam buku Pacaya Nidesa sama dengan Watu Purejata, sama dengan Watu Purejata Nisaya. Nih, kenapa kita harus lihat di Nisaya Pacayo ini karena ada sama dengan teman-teman nanti lihat ada Watu Purejata Nisaya sama nih cara pembahasannya ya sama dengan kondisi kebergantungan pada landasan yang munculnya lebih awal nih sama ya. Jadi kalau kita bicara Watu Purejata itu sama dengan Watu Purejata Nisaya, yaitu kondisi kebergantungan pada landasan yang munculnya lebih awal. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat karena kita menggunakan konsep Pacaya Nidesa, tetap kita harus artinya teman-teman harus harus melihat syairnya supaya kita nanti pahami ya. Kalau saya tidak membahas terkait yang kemarin ya, kita bahas yang supaya kita cepat, kita membahasnya di Pacaya Nidesa saja ya. Nah, kalau kita membahas Pacaya Nidesa, maka syairnya bunyi gini. Ya. Ini adalah apa? Sebab. Ini akibat ya. Dan ini adalah kondisi. Maka syairnya adalah Cakuyatana. Tahu Cakuyatana itu apa? Landasan mata. Maka berakibat menjadi Caku Winyana Datuya. Caku Winyana Datuya tang sampa yuta kananca zamanang gitu ya. Tuh. Caku Winyana Datuya tang sampai yuta kananca damanang. Nanti Purejata kalimatnya kita balikin lagi. Purejata Pacayena Pacayo. Gitu teman-teman. Apa ini? Caku Winyana Datuya tang sampai yuta kananca damanang. Ini adalah apa? Menyebabkan gitu ya. Menyebabkan apa munculnya Caku Winyana apa? Teman-teman, elemen kesadaran mata ya. Elemen kesadaran mata gitu ya. Beserta apa? Tang sampai yutana cadamanang. Beserta faktor mental yang menyertainya atau yang ya betul yang muncul bersamanya atau faktor mental yang menyertainya.
Tuh. Sekarang kita lihat nih apa namanya barangnya seperti apa atau bendanya seperti apa. Cakuyatanang itu apa teman-teman? Caku pasada. Ya, material bening. Teman-teman masih ingat nggak pelajaran bab 1 ya? Bab 1 ingat saya, bab 1. Yang namanya ini apa? Caku pasada ya. Kalau kita bicara caku pasada, teman-teman sekalian, caku pasada ini disebut caku pasada ini kenapa? Karena ada landasan mata yang bening. Di pupil mata hitam, kita putih kan, hitam putih di sini ya. Di pupil mata hitam putih dengan 7 layer ya, kalau tidak salah kita pernah belajar di bab 1 ya. Nah, di kesadaran mata itu, caku winyana itu tetap sama teman-teman. Kalau kita berbicara tentang kemunculannya lebih awal, maka munculnya di momen apa? Di momen statis, di fase statis. Di fase ketika kemunculannya, tapi kan caku pasada itu kan hanya punya, masih ingat nggak? Caku pasada itu ada cuman ini. Masih ingat nggak nih? Kan caku pasada itu kan rupa ya. Saya lihat di sini. Caku pasada kan rupa ya teman-teman ya. Ini rupa ya. Nah ini pasti. Caku pasada ini ya teman-teman ya. Saya riset dulu. Saya riset. Nah ada ya. Caku pasada ini kan nih. Ini caku pasada. Tuh. Mana nih? Oh belum keluar. Nah ini dia. Caku pasada. Caku pasada itu adalah landasan mata, tapi kalau di buku yang Mulia Asin Keminda adalah materi transparansi mata. Kalimatnya begitu ya. Saya sengaja ke Rudi dan Rudi sudah membuat ini dengan baik. Bukunya Pak Asin, buku yang Mulia Asin Keminda juga dimasukin. Ya, caku pasada dan menulis sebagai landasan mata, tapi yang Mulia Asin Keminda menulis sebagai materi transparansi mata gitu yang disebut caku pasada. Ingat, caku pasada adanya di mana? Di panah rupa 18 ya. Dia ada di panah rupa 18. Semua rupa memiliki sifat lakana rupa 4. Nih, kursor saya kelihatan ya. Lakana rupa 4, yaitu di fase upacaya, kemunculan atau produksi, lalu di fase santati, kebergantungan terus atau kesinambungan, atau di fase jarata, kelapukan, atau di fase anicata, ketidakkekalan materi. Kalau di cita, kesadaran kan pada titik bangga gitu ya. Nah, di fase caku pasada itu kalimatnya adalah hampir sama sebenarnya ya. Material bening caku pasada dengan rentan kehidupan yang muncul bersama dengan atita bawangga pertama. Kemunculan caku pasada dengan rentan. Rentan itu kan berarti di fase statis nih. Tapi di fase statis yang muncul bersamaan di atita bawangga pertama. Atita bawangga pertama berarti di fase apa? Di fase kemunculan dan di fase san di 2 ini nih. Yang ini nih, 2 ini nih ya. Upasaya dan santati. Tapi di kalimatnya di bukunya Wen Sugata Wangsa dia bilangnya majima mayuka kalimatnya. 2 momen ini dinamakan sebagai majima. Majima itu kan menengah ya. Majima yuka. Jadi kalimatnya begini.
biar teman-teman paham ya. Jadi Cakupasada ini disebut Cakuyatanang adalah begitu ya, material bening, karena kan harus di pupil mata kan, material bening, karena kan untuk bisa melihat objek Anda harus punya landasan mata yang bening kan, landasan mata yang bening atau dikenal sebagai Cakupasada gitu ya, dengan rentan kehidupan menengah. Rentan kehidupan menengah itu dalam bahasanya Bante Sugatawangsa adalah ma jima yuka. Tapi kalau kita belajar di fase di fase rupa adalah di santati, gitu ya. Di santati yang muncul bersamaan dengan atita bawangga, gitu ya. Pertama, kalau belajar bab 6 jadi teman di upasaya dan ini santati. Ya sama ya. Tapi tetap di fase statis kalimat. Kalimatnya di fase statis teman-teman. Izin saya minum. Di fase statis teman-teman sekalian ya. Dan Cakuwinyana Datuyatang sampai Yutakanan Cadamanang ini ya tentu isinya hanya ada apa nih? 2 Cakuwinyana, ya, 2 kesadaran mata ya, dan 7 cetasika universal. Ya, nih barangnya seperti ini teman-teman. Jadi sebabnya mana? Sebabnya ini teman-teman. Ini menjadi sebab. Nih. Ini menjadi sebab. Cakupasada, ya Cakupasada menjadi sebab. Saya sekali lagi selalu ingin mengajak teman-teman untuk menggunakan bahasa Pali ya, karena tadi terjemahan satu buku dengan buku yang lain sangat berbeda. Cakupasada itu menjadi sebab. Ingat Cakupasada adalah bagian dari Nipana Rupa 18. Dia berakibat di mana? Berakibatnya adalah 2 kesadaran ini. Apa 2 kesadaran ini? Cakuwinyana. Kalau kita bicara Cakuwinyana hanya ini, tapi kan ada kalimat apa? Tang sampai yukanan cadamanang. Karena tang sampai yukanan cadamanang berarti munculnya bersamaan dengan pasa. 7 kan nih, 7 cetasika ya. Yaitu pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwitindriya, dan manasikara. Tang sampai yukanan cadamanang. Jadi yang namanya Cakuwinyana pasti muncul bersamaan dengan tang sampai yukanan cadamanang, munculnya bersama 7 cetasika, yaitu pasa, kontak, wedana perasaan, sanya persepsi, cetana atau kehendak, atau hama, atau lalu ekagata adalah manunggal atau penggabungan dari jiwita dalam unsur kehidupan, manasikara adalah perhatian. Begitu ya teman-teman ya, dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya Cakupasada sudah. Setelah itu apa kira-kira teman-teman? Sota winyana, sampah nih ya. Kalau kita bicara sota winyana, saya tidak perpanjang ya, biar cepat ya teman-teman ya. Sota yatanang ya. Sota yatanang. Kalimatnya jadi apa?
Sama. Ini jadi apa teman-teman? Sota winyana datuya, gitu kan? Sampai yukanan cadamanang, gitu. Sama. Ya, teman-teman ya. Sama nih. Ini berlaku sama sampai mana? Berlaku sama sampai jiwa, sampai ke tubuh. Kayak ya tanang menjadi kaya winyana datuya tang sampai yukat kananca damana. Jadi kalau gitu pertanyaannya adalah apa perbedaan di dalam susunan kata di Pacayani Desa di kondisi ini dibandingkan dengan susunan kalimat dalam kondisi ketergantungan saya? Apa bedanya? Nanti teman-teman akan ketemu dengan istilah mereka berhubungan dengan landasan jantung. Ya, nggak ada kalimatnya kan nanti kalau Anda bicara di mana kita bicara di ini saya ada apa namanya? Ada yang namanya kinci kale, gitu kan? Masih ingat nggak? Ada kinci kale. Karena makanya nanti kita akan ketemu dengan kalimat setelah kaya winyana, kaya yatanang, kaya winyana datuya tang sampai yuta kananca damanang. Nanti ada kalimat berikutnya adalah bedanya nggak ada kale-kale tuh. Kan kalau di ini saya ada kinca kale, tapi kalau di Purijata nggak ada. Ya. Terus nanti kita minggu depan kita lanjutkan ini. Nanti kita akan tahu ada kalimat di dalam Purijata khususnya di Watu Aramana, di Watu Purijata, yaitu nanti sama yang rupa nisaya mano datu ca mano winyana ca watanti gitu. Nanti kalimatnya begitu. Ya, jadi kita akan jelaskan itu minggu depan ya Roma ya. Karena waktunya sudah jam 9 nih. Ya. Jadi saya tidak lanjutkan nih ya. Takut dikomplain, diprotes ya. Cukup ya Roma ya. Baik Romo. Ya, sadu. Ya memang malam ini sebagian Kalanemita ada yang berlatih uposatha sila. Jadi mahabutanya mungkin jadi nggak seimbang, Romo. Iya. Ya pasti nahan lapar ya. Karena besok pagi baru makan ya. Baik, Kalanemita Rama-Ramani, demikian penjelasan dari Purijata Pacayo, di mana Romo menambahkan dari Bante Sugata Wangsa ya. Referensi buku Bante Sugata Wangsa jelas bahwa Purijata Pacayo ini ditinjau dari dua sisi. Yang pertama adalah Aramana Purijata, yang kedua adalah Watu Purijata. Jadi malam ini kita belajar mengenai Watu Purijata. Ya, sepertinya cukup Romo. Bisa closing statement. Ya, terima kasih Romo Arti dan teman-teman sekalian. Selamat menjalankan uposatha bagi teman-teman. Dan di saat yang berbahagia di uposatha ini kita bisa belajar dhamma, menambah kekuatan karma baik. Mudah-mudahan dengan uposatha yang dilakukan dan dengan kita berdhamma sawana, berdhamma desana pada hari ini, Buddha Dhamma tetap lestari. Sadu. Baik, Rama-Ramani Kalanemita, selanjutnya kita akan lakukan pelimpahan jasa. Mari semua bersikap anjali. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, dan semoga jasa kebajikan ini dapat mendukung untuk mengikis kilesa hingga pencapaian nibbana. Hendak mayang patidanang karo mase punya sidani kata sayana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca mayang mata pitadayo
Ditame capya ditawa anye maja tawerino. Sata titanti lokasming te buma catu yonika. Panceka catu wokara samsaranta bawa bawe. Natang ye patidhaname anumodantu te sayang. Ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayo. Maya dinana punyanang anumodana hetuna. Sabbe satta sadahuntu awera suka jiwino. Kema padan japa pontu te sasa sijatang subha. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya mari kita tutup kelas dengan pembacaan nama para patah. Arahang Samma Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Rama-ramani kalian minta kita akan jumpa lagi di hari Senin mendatang untuk pembahasan bab 3. Jaga kesehatan, Sukhi Hontu, Namo Buddhaya. Anumodana Romo Ruby. Terima kasih.